Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue, Fajri Fatur Rahman. Jadi di video kali ini tuh gue nggak sendiri, tapi gue ditemenin sama siapa nih? Kenalin lo dong ke kamera ngomongnya. Perkenalkan, nama gue Aldi. Oke. Umur 22 tahun. 22 tahun. Satu lagi ada nih. Kalau saya Basarah. Oke. Udah gitu aja. Oke, jadi di video kali ini tuh, di cerita kita kali ini tuh gue pengen ngebahas tentang yang horor-horor gitu kan ya. Karena kan di channel ini tuh belum pernah ada yang bahas yang horor-horor gitu. Nah, jadi ya nggak ada salahnya lah kita coba kulik ke beberapa kanan dan kiri gitu. Siapa tahu mereka punya cerita-cerita yang menarik yang bisa kita angkat ke video ini gitu. Oke, gue mulai dulu deh dari Aldi deh. Mungkin di Aldi punya cerita-cerita horor di masa kecil sampai dengan saat ini gitu. Banyak sih. Apa aja tuh kira-kira tuh? Mungkin banyak nih. Mungkin bisa di-sharing kali ini ya. Banyak ya. Nah, gimana tuh? Pertama sih dari kecil gue udah sering rep-repan gitu. Oh gitu. Kayak step gitu kan, ngeliatnya ke atas. Rep-repan tuh tidurnya tuh kayak tidur nggak Iya, tidur ini? tidur tapi masih sadar gitu. Oh, tidur tapi cuman nggak sadar. bisa gerak. Oh gitu. Nggak Oke, bisa ditiban gerak. gitu kali ya. Nah, iya, iya. Ada bahasa juga rep-rep itu disebut lep-lep. Iya. Oh gitu. Makan lep. Iya. Tinggal lep. Tinggal Iya, lep. sosis. Apa alap-alap gitu. Seperti itu lah. Gitu kan. Terus ya, karena itu kan sering banget tuh, hampir setiap hari Nah, dibawa ke dokter sama mama, dibawa terus dipanggil orang pintar juga, ya hampir besokannya ya agak mendingan sih. oh gitu. Nah, di setiap gue kayak gitu tuh, setiap kali inget banget sampai sekarang muka jinnya gitu. Masa sih? Iya, jadi di depan muka Serem itu, juga berarti dong sih. di depan muka itu bener-bener gede, real, real banget. Cuman nggak terlalu ngeril sih, kayak Oh gitu. ngebayang, cuman ketahuan gitu, tahu Oh. tuh ada tuh, cuman kayak ngebayang-bayang gitu kan. Berarti setiap kali lu tidur terus lu sering gitu sering Iya. rep-repan gitu. Berarti Sebenarnya- sampai gak enak banget dong kalau tidur. Mau Kayak tidur enak tuh ngeri banget, gitu setiap gitu. hari, hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Setiap hari Bisa ya. Iya. Hampir setiap hari tuh kayak gitu tuh. Hampir setiap hari ketemu hantu. Wih. Dan itu juga orangnya. Itu juga ya. Nah terus setelah itu kan udah dari kejadian itu kayak lama-lama hilang. Hmm. Nah dari situ gue mulai ngerasain kayak ada sesuatu hal yang gaib gitu. Gue ikut ngerasain, ikut serta kayak ada gitu. Oh nih ada nih di sini. Oh kadang pernah ngeliat juga. Tapi itu umur berapa tuh? Itu umur sekitar 3 tahunan. 3 tahunan ya. 3 tahun, 4 tahun lah segitu. Nah di situ udah mulai tuh kayak ngerasa kayak ada sesuatu yang beda gitu. Jadi tapi sampai sekarang pun nggak terlalu sih. Ada, cuman nggak terlalu. Gitu. Nah terus begitu hilangnya itu dari kapan tuh? Kan lu kan katanya kecil itu sering rep-repan tuh ya kan, terus dibawa lah ke mana katanya tuh? Ya dibawa ke rumah sakit Iya. awalnya, terus karena nggak sembuh dipanggil orang pintar ke rumah. Oh gitu. Terus agak mendingannya tuh kapan tuh? Agak mendingannya tuh di umur 5 tahun. Di umur 5 tahun. Di umur 5 tahun itu udah mendingan tuh, udah nggak kayak gitu lagi kan. Nah setelah itu udah kayak gitu, ngerasain apa segala macem. Terus juga emang banyak hal-hal ganjil juga di rumah itu. Dulu waktu itu rumah itu di daerah Tangerang lah, Oh, daerah pokoknya di Tangerang. sebelum pindah ke yang sekarang nih. Nah itu emang bener-bener parah sih rumahnya, emang bener-bener ada gitu. Kayak pembantu gue dulu juga kayak, jadi gue lagi baru bangun tidur. Biasa kan anak kecil minta susu tuh kan, minta susu ke pembantu. Nah pembantu itu gue ngeliatnya lagi ngegosok gitu kan. Nah habis itu nanya kan, Mbak mau susu dong gitu kan. Sembahnya gitu doang kan, lagi ngegosok. Ya udah tuh balik lagi ke kamar tiduran sama anak kecil kan. Udah tuh ditungguin lama, kok nggak keluar Mbak gitu dari kamar. Pas gue cek di kamar udah nggak ada. Gue keluar tiba-tiba pembantu gue itu ya baru keluar dari pasar baru datang baru ditanya kan, Mbak dari tadi kemana kan, aku minta susu gitu kan. Nah minta susu kapan gitu,
tadi Mbak aja baru dari pasar katanya. Siapa itu? Nah itu dia dari pertanyaan kan. Wah, Tapi itu posisi tidur apa gimana? enggak, baru bangun. Oh, baru bangun gitu. Udah sadar. Oh, tapi udah sadar itu. Itu awal-awal Siang tapi itu ya? Siang. Siang padahal ya? So, enggak siang banget sih, agak pagi sih. Oke, pagi Ya, lah ya. maksudnya Agak pagi. terang Masih gitu. terang belum inilah ya. Iya, nah itu dari situ udah mulai udah mulai kayak ngerasain atau ngeliat, itu udah jelas banget di situ. Sampai gede pun juga gitu kan. Gitu sih kalau di kecilnya ya. Oh, kalau di kecil ya. Kecil kayak gitu. Oke, sekarang gue mau tanya lagi nih. Ini kan pengalamannya Aldi nih. Sekarang teman-teman pasti penasaran juga dong. Sekarang kita mau tanya sama sebelahnya nih. Mbak Sarah. Gimana Om? Dari kecil nih? Dari kecil. Nah, Kalau dari kecil sih pengalaman ada, cuman nggak begitu banyak. Kalau yang banyak itu pas menginjak dewasa. Tapi pengalaman kecil itu begini. Itu waktu sekitar umur 5 tahun ya. Itu lagi di kampung, cuman bukan di Jakarta. Itu yang lebih pengalaman saya yang lebih serem lah gitu ya. Cuma saya nggak nyebutin di wilayah kota mananya gitu kan, pokoknya di kampung. Jadi gini, tengah malam sekitar lepas jam 12 malam gitu kan. Itu lagi tuh umur waktu SD tuh ya. SD kalau nggak salah kelas berapa ya, kelas 2 kelas 3 ya, sekitar berarti umur 7 sampai 8 tahun ya. 7 sampai 8 tahun ya. Nah, tiba-tiba gitu, mau tengah malam kepingin pipis, buang air kecil, ya kan gitu. Nah, karena kondisi di kampung waktu zamannya saya di kecil itu, biasanya kalau di kampung itu, belum ada lampu, iya. belum ada lampu ini, lampunya ada sih ada, cuman masih petromak, petromak gitu, ya kan, gitu, masih petromak itu dulu. Masih ada timbangan air juga kali ya? Masih ada timbangan air, masih sumur, bukan lagi iya. kayak kampung sekarang pakai Iya. jet pump, sekarang listrik udah ini, bahkan AC pun udah tembus di sana kan gitu. Nah, ini masih lampu petromak. Nah, jam 12 malam ke atas lah gitu kan, mau pipis. Cuman karena tahu gitu kan, gitu tengah malam gitu kan, jadi nahan-nahan. Itu posisi sendiri apa tuh? Gimana tuh? Waktu tidur? Waktu tidur sih rame. Sama. Tapi nggak coba bangunin nyokap atau apa gitu? Nah, ini saya lanjutin. Oh gitu. gitu. Pas lagi mau pipis gitu kan, cuman saya tengok kanan, tengok kiri, udah pada lelap. Saya cuma mencoba untuk nahan, tapi nggak tahan juga. Iya. Saya bangunin sebelah saya gitu kan, dibangunin, cuman anehnya nggak mau bangun itu. Waduh, gimana? Mau di kencing di celana atau gimana? Nggak mungkin juga ya kan, takut diomelin ya kan, jadi ini kan gitu kan, malu juga akhirnya. Akhirnya udah maksain diri dari belakang. Berarti mau nggak mau udah jalan aja gitu. Jalan aja udah gitu kan. Bodoh amat lah yang mau mikirin apa kayak. Daripada nahan kebaran ya. Pipis sakit gitu kan, bangunin nggak bangun serba salah daripada ini dan. Tapi nggak, tapi udah digoyang-goyang juga. Toiletnya, kenapa? Udah digoyang-goyang juga tetap ya. Udah dicolek-colek, nggak bangun gitu kan. Nah udah gitu kan, toilet ke belakang kan. Nah tau nggak toiletnya? Seberapa ini? Toiletnya bukan kayak rumah di rumah kita, satu ini dan juga jaraknya dari depan ke dalam ke belakang itu pendek gitu kan. Ini jauh ya? Panjang karena rumah di kampung panjang-panjang. Iya, biasa gitu sih. Nah, ini toiletnya itu bukan lagi toilet di belakang, tetapi mesti keluar rumah belakang itu. Jadi ada khusus. Ya. Berarti kayak masih di alang-alang kali ya? Kalau alang-alang sih enggak, pokoknya pas keluar rumah kira-kira jarak berapa meter ketemu alam terbuka. Ketemu alam terbuka, kira-kira berapa meter baru itu ada toilet, ada tempat buang air besar kan gitu. Di situ khususnya gitu kan. Kalau yang di dalam cuma kamar mandi doang. Nah, pas gitu udah maksain sendiri tuh gitu kan. Gitu. Pas keluar itu ke belakang ke arah toilet itu yang di seberang rumah itu gitu. Pas buka pintu aja gitu kan, udah kayak udah langsung merinding. Waduh. Cuma masih tetap maksain gitu, nggak tahu. Satu sisi saya ini ada kekuatan yang mendorong ke situ gitu kan, gitu. Nah, hanya saya paksain pas di toilet gitu kan,
pipis dah tuh. Selama pipis lancar-lancar aja, walaupun ada diiring rasa takut, ada suara. Tapi merinding lah ya. Ada suara gemuruh gitu kan gitu. Merinding sih merinding gitu kan. Cuman udahlah gitu kan dipaksain aja, bodo amat lah gitu ya. Mukanya udah kayak udah pucat, udah lemas ya kan. Pas sudah pipis kayak udah keluar tuh. Nah pas keluar baru sekitar kira-kira berapa langkah mau masuk pintu rumah lagi, yang pintu belakang itu mau masuk ke dalamnya itu gitu kan gitu. Tiba-tiba ada suara apa? Kek. Toke kali, toke. Jangkrik. Kalau toke masih mending. Kek dari atas pohon. Kalau dari sekitar sih binatang tengok-tengok, saya sempat tengok-tengok nggak ada gitu. Nggak tahu gimana kayak ditarik penasaran, suruh lihat, nggak tahu dah bawaan ini kan gitu. Seolah kayak disuruh nengok ke belakang. Berarti kalau di atas pohon itu berarti posisi udah emang bener-bener ada atas pohonnya ya? Bukan, suaranya ada di atas pohon gitu. Suaranya di atas pohon, suaranya memang jauh gitu kan. Nah, itu kalau memang suaranya jauh berarti dekat. Hantunya dekat. Oh iya. Kalau suaranya dekat berarti hantunya jauh. Ini suaranya jauh di atas pohon kan gitu. Nah pas nengok ke atas bersuara kayaknya di atas pohon, langsung ada pohon, kalau nggak salah pohon nangka kalau nggak salah, pohon nangka gitu. Pas nengok ke ini nggak ada apa-apa gitu kan, gitu. Pas balik lagi muka mau masuk pintu ke pintu belakang tuh gitu kan. Udah kebuka pintu gitu kan. Tiba-tiba ada yang selebat di belakang saya. Pas mau masuk pintu di belakang terus ya putih-putih itu jelas itu jelas banget ya. Sudah begitu nggak berani nengok lagi, langsung masuk tutup pintu gitu kan, kayak tutup pintu kelas buru gitu, langsung kabur lari ngebut ke belakang. Pas ngubruk di kamar udah langsung brok. tapi sempat cerita nggak pas abis kejadian itu tuh sama orang tua tuh sempat cerita? Ya jelas lah pasti namanya bocah kan suka ini ya kan gitu. Terus apa tuh komentar mereka tuh? Nah kata kalau yang orang tua di rumah sana gitu kan, yang tinggal di sana itu gitu kan gitu, udah itu mah biarin aja gitu kan. Cuma pengen kenalan doang. Iya. Ya orang tua begitu. Iya orang tua gitu ya. Tapi lumayan juga serem juga ya. Iya rumah di sana ya, rumah di kampung. Orang nggak soalnya kan bangun. Om Basara ini kan udah cukup pengalaman kan lebih jauh lagi kan. Jadi waktu dia kecil kan udah pasti lebih serem sih. Iya benar. Kita lampu penerangan masih petromak dulu kan. Gitu. Jadi pengalaman waktu kecil. Bicara tentang pengalaman nih, kan ini kecil nih, berarti kan sekarang kan udah pada dewasa ya kan ya. Nah gimana nih, ada nggak sih nih yang serem di saat ini gitu atau sebelumnya gitu, yang dialamin deh sama Aldi nih? Kan yang dari kecil itu kan emang udah ngerasain tuh kan, cukup ngerasain. Terus pas sudah gedenya itu ya sekitar umur 15 tahunan lah. Itu udah mulai ngerasa masih di rumah itu tuh masih di rumah itu terakhir itu dia pokoknya papa itu ngelihat, jadi lampu rumah itu kan mati di depan. Lampu rumah mati di depan, mau dinyalain kan, mau diganti lampunya. Nah, ditaruh bangku di situ, naik. Pas ini dia minta tolong kan, Aldi tolong dong nyalain lampunya. Udah dipasang gitu kan. Udah dipasang, nyalain. Masih nggak nyala lampunya. Kok nggak nyala Pak? Gitu kan. Coba copot lagi apa, matiin lagi. Mau dicopot lagi kan, mau copot. Udah tuh dipasang lagi, dibenerin. Coba nyalain lagi. Nggak nyala juga. Nah pas sudah ini kan masih ngeliat ke atas kan tuh. Apanya sih, pas papa ngeliat ke bawah tuyul 3 ngelilingin. Iya. Serem juga ya. Langsung hibrid ke kamar ya kan. Itu rumahnya masih sama nggak sama rumah yang waktu kecil? Masih sama itu. Berarti emang ngeri juga ya itu. Berarti yang kalau itu masih sama berarti yang ngerasain bukan Aldi doang dong ya? Papa juga. Jadi setiap dia juga ke kamar lagi tiduran di sofa gitu kan, bukan di sofa sih, kayak di ruang TV lah gitu. Nah di ruang TV itu kan sebelahnya kan kaca tuh ya, emang kadang suka ada kelebat lewat gitu kan. Ya udah papa kan emang udah biasa tuh, Aldi juga udah biasa, udah cukup dewasa kan, cukup gede kan.
Udah kan, habis itu setelah itu udah pindah rumah. Alhamdulillah kan di rumah itu nggak ada macam-macam. Alhamdulillah lah ya. Tapi ketika main itu kan namanya rumah baru kan, rumah kosong tuh dulu. Rumah kosong, main di belakang tuh, main bola di belakang. Jadi ketika itu kan suhunya lagi dingin, terus juga habis hujan juga becek. Di hujan sambil main bola, ya udahlah ayo main bola gitu kan sama teman-teman. Main bola, habis itu kan mau dipel lapangan karena memang becek banget kan. Setelah dipel kan mau nyari pelan di mana tuh, nanya sama anak-anak, pelan di mana? Di sono di ambil di. Ya udah temenin gitu kan, namanya masih ini kan, temenin berdua tuh sama namanya Ari, berdua sama temen. Sekitar jam berapa itu gitu? Itu sekitar jam 9-an. Jam 9 malam. Jam 9 malam. Memang karena 21 ya. Di komplek gue itu kan emang jam segitu anak-anak emang masih pada main, masih emang warganya tuh kayak paling jam 10 udah baru sepi gitu ya. Jam tapi 11 dulu lingkungan sana kan rumah baru tuh ya. Masih sepi juga apa udah rame lingkungannya? Udah ada sih, ada yang nongkrong bapak gitu kan, karena emang gitu. warga-warga baru kan berbaur lah iya, waktu itu kan masih berbaur di situ tuh di warung. Jadi masih ada bapak di situ kan. Nah, jadi ini bapak di sini, ini lapangan di sini. Cuman ini ketutup rumah begini nih, ketutup rumah. Nah, di sini kebun, di sononya kebun, kebun. Nah, di sini di sekat gitu kan ada di situ. Nah, mau ngambil pelan di sebelah sini. Mau ambil pelan. Habis itu kan, yaudah ayo ambil yuk berdua kan teman-teman. Ayo berdua. Pas ngambil jalan. Ada kan pelan di situ. Cek lah tuh. Cek. Pas diambil, tiba-tiba terbang. Dikirain pelan kan. Iya. Toya itu rambut kuntilanak. Serius ini. Yang lihat juga Aldi doang. Temen nggak lihat. Tapi sosoknya ngelihat enggak? Sosoknya ngelihat. Asli tuh ngelihat. Benar-benar ngelihat. Terus terbang, tapi dia dengar suaranya. Mukanya ngelihat. Apa cuma rambut doang? Belakangnya. Ngadep sono. Jadi rambutnya begini. Iya. Nah, dia ngadepnya ke sono. Serem jadi juga kan berarti ya. Begitu tuh. Nah, ini ada pohon pisang. Pohon pisang tuh disekat gitu kan, di pohon pisangnya di sono. Nah, itu si rambut itu jadi ngebatasin gitu. Nah, disangka pelan rambutnya. Nah, disangka pelan. Tapi emang bener di bawah itu pelan. Oh gitu. Di bawah itu pelan. Nah, tapi Aldi kan megangnya ujungnya tuh, ujung atasnya gitu kan. Kan pelan tuh begini nih. Iya. Gagang gitu kan. Ada gagangnya di bawah. Biasanya kan begitu, nggak begini. Nah, udah tuh diambil gitu. Tiba-tiba terbang. Wah, masa temen nggak lihat juga kan? Lu lihat kan tadi? Enggak, aku nggak lihat. Tapi dengar suaranya kan? Dengar suaranya kan? Suaranya emang kecil, cuman kayak gitu, agak sedikit kencang sih. Kayak langsung gitu. Oh gitu. Hilang, terbang, kencang banget terbangnya. Kayak kelebat gitu, hilang lah itu. Padahal belum malam banget ya? Belum malam banget tuh, jam 9-an. 9:30 kali lah ya. Nah, udah habis itu namanya Aldi baru pertama kali ngeliat kan. Baru ngeliat. Enggak pertama kali sih, 2 kali kan sama pembantu itu. Cuman kan wujudnya pembantu. Iya, benar. Enggak bener-bener yang serem gitu kan. Nah, ini udah langsung pada kabur lari kan. Pada kabur. Kenapa di? Kuntilanak, ayo cabut. Pada cabut. Jadi itu makanan ditinggalin semua kan. Tinggalin semua, habis beli martabak ditinggalin semua. Yaudah ayo ke bawa bapak tuh. Bawa bapak udah bilang kan tuh, Om, lagi ada kuntilanak katanya kan. Di mana? Mana di lapangan katanya. Yang bener. Iya bener. Udah nggak apa-apa katanya. Udah nggak apa-apa, biasa itu mah katanya. Udah tuh pada biasa kan. Mungkin dia udah sering lihat juga kali ya. Udah sering juga sih, emang kadang emang di situ juga emang agak hawanya beda lah ya. Hawanya beda banget. Nah, terus habis itu kan makanan ditinggalin tuh. Ini makan gimana nih, martabak ditinggalin gitu. Lu ambil sono ambil. Enggak ada yang berani itu, tunjukkan. Berarti emang di lokasi itu emang kosong apa? Kosong. Jadi ini lapangan, ini rumah kosong. Ini rumah kosong. Ini sekat di sono kampung. Jadi perbatasan lah ya. Perbatasan kampung sama ini. Sono kampung, dan di sini nih kan ini perumahan. Nah, di sini tuh bekas kuburan emang. Gitu. Bekas kuburan yang dijadiin persawahan gitu. Dijadiin persawahan di situ. Emang ya agak misteri banget di situ. Emang ada banyak cerita lah gitu. Banyak di situ ceritanya. Udah tuh setelah itu udah tunjukkan. Akhirnya kan udah yang paling berani udah Aldi ya maju, udah sih
gue ambilin dah. Cuman buat ngambil makanan gitu doang itu ya. doang. Makanan itu doang ngambil, udah ambil. Itu kira-kira kelas berapa tuh? Di sekolah belum? SMP. Oh SMP ya, SMP. berarti udah lumayan ya. Iya udah lumayan tahu lah, udah lumayan tahu ya. SMP nah udah tuh di situ langsung ambil aja tuh makanan santai, jangan takut kan, biasanya kalau takut kan emang pasti dia senang lah gimana gitu kan. Udah jadi pura-pura berani aja pada takut kan. Cuman emang karena emang udah pengalaman juga kan terkait yang kayak gitu ya kadang udahlah nggak apa-apa lah gitu. Udah ambil walaupun pengalaman sekali ngelihat benar-benar real gitu. Ambil. Nah teman yang si Ari itu ikut juga datang tuh. Wih udah diambil, udah. Ayo. Nah tiba-tiba si Ari ini ngelihat katanya di belakang gua. Iya. Ngelihat. Berarti. Wih katanya. Iya. Langsung dia lari. Kenapa tuh? Langsung ambil, udah langsung lari lagi kali. Di belakang lu sumpah katanya. Di rumah kosongnya itu. Persis di belakang rumah kosongnya itu katanya. Udah tuh jalan situ. Nah besokannya gua sama Ari itu langsung panas dingin, sakit. Oh iya, emang biasa gitu berdua. Sih. Itu berdua doang tuh panas dingin. Panas dingin, sakit kan tuh. Sebenarnya nggak sama-sama tahu sih. Pertama kan Aldi emang udah sakit tuh. Udah tuh pas udah sembuh main lagi kan. Udah main lagi, ketemu udah tuh sama si Ari itu. Lu kemana nih nggak main-main? Sakit gua. Hah, sakit apa lu? Sakit panas dingin. Ih sama anjir gue juga. Lu gara-gara malam itu ya. Iya sumpah kayak gitu. Jadi itu kacau tuh udah. Udah kayak gitu kan. Lumayan serem juga ya berarti ya ceritanya. Itu ya udah SMP kan. Nah, pas udah gede tuh. Pokoknya yang almarhum bapaknya Haris tuh. Nah, itu kan dia rumah sakit tuh, di rumah sakit. Nah, yang malam-malam kan Aldi nungguin tuh sama Goji, sama Haris, sama Adi. Sama Pari juga kalau nggak salah deh. Nah pokoknya ada salah satu yang jaga di situ kan, di rumah sakit itu kan, yang jaga papanya Haris. Nah bertiga Aldi, Goji sama Ais tuh mau turun ke bawah, mau makan kan, mau makan. Malam tapi itu ya malam, ya. itu malam. Jam berapa tuh malamnya tuh? Jam 11, jam 12-an. 11-12an. Hampir jam 1 malah. Jam 1, jam 2, sekitar segitu deh. Pokoknya jam 12 ke atas lah pokoknya kalau nggak salah. Naik lift kan, situ lift. Dan situ liftnya itu sampai lantai. Buset. Iya. Tinggi banget. RSUD. Iya. Berarti naik dulu ke atas? Enggak, jadi si anak-anak ini sih gue sama Haris sama Goji ini iseng. Coba kalau beberapa lantai gitu. Jadi emang siangnya itu emang sering iseng gitu kan, mencet sendiri mencet mampus 11 dulu katanya, jauh kan. Iya. Waduh katanya nunggu lama kan. Kalau siang sih nggak apa-apa kan. Iya. Emang ini malam ya. Ini malam bercandanya kelebihan, tapi nggak sendiri ya tapi. Tiga. Nah ini yang mencet si Goji. Goji ini mencet kan di lantai 11 kalau nggak salah tuh. Lantai 11 atau 12 gitu lupa. Udah mencet, tring gitu kan. Waduh gitu. Lu ngapain gitu. Iya. Pada kaget kan tuh sama Ais. Sama Haris tuh kaget tuh. Itu ngapain? Waduh, anjir lu kacau ini jam berapa no lihat katanya. Iya. Waduh, udah tuh pada merem tuh berdua pada. Tapi enggak coba lewat tangga gitu. Hah? Enggak coba lewat tangga. Enggak bisa kan udah di dalam lift. Oh iya, di dalam lift udah dipencet, udah enggak bisa kemana mana. Iya. Kecuali ada orang yang mencet gitu kan. Dari luar jadi, gitu ya. Iya, dari luar jadi bisa ada tuh. Bisa kita keluar. Nah, ini enggak ada sama sekali. Berarti mau ngomong naik dulu. Udah nyampe 11. Iya. Waduh, kata gua. Udah gitu kan. Udah Bismillah udah gitu. Yang lain udah pada tutup mata tuh, udah di hitungan 8, 9, 10. Ada kayak yang mencet gitu kan. Pas udah 10 tuh, pas 11 kan tuh udah training. Wah, itu udah merinding banget tuh udah pas. Tapi pas ngebuka kosong enggak tuh? Itu ruangannya kosong bener-bener. Kosong bener ya. Itu emang RSUD baru kan, jadi di lantai ke atas itu belum ada ditempatin gitu. Gak usah disebutin lah ya lokasinya lah ya. Iya, gak usah disebutin. RSUD lah pokoknya. RSUD kan banyak. Nah, udah ini kan ditungguin sampai lama ya kan.
tiba-tiba udah tuh di lantai 11 ting ya. Oh, yang lain udah pada tutup mata aja. Tung gitu kan, nyeremin kan suaranya tuh. Suaranya udah nyeremin gitu. Udah nahan. Aduh, udah pada merem. Aldi udah berani kan. Ya buka aja lah mata, udah biasa. Ternyata kosong tuh ruangan. Kosong. Nutup lagi. Biasa. Sempet keluar nggak itu? Keluar? Enggak ada yang berani keluar. Pas udah mau nutup tuh. Iya. Pas udah mau nutup. Nah, tiba-tiba ada satpam. Serius? Di mana, di atas? Oh, satpam keliling atau jaga? Enggak, jadi satpamnya itu mukanya pucat. Serius itu? Pucat, terus lehernya begini nih, kayak patah. Iya. Lehernya kayak patah kayak Ini yang ngelihat lu doang atau? Gua doang. Tapi yang lain pada merem gitu? Yang lain pada merem. Gila, ini gua Yang lain pada merem. Iya, Yang lain pada merem, pada takut kan. Gua ngeliat tuh, namanya udah mau ketutup kan, ya udah ngeliat lah gitu kan. Ngeliat aja kan, udah mau tutup udah. Ngeliat aja. Tiba-tiba kan satpam itu tiba-tiba muncul dari, jadi kayak ada tembok gini kan. Jadi ini sekat begini, ini bangku nih, bangkunya itu acak banget. Kayak masih diplastikin bangkunya. Oh, kayak masih baru gitu lah ya? Masih baru, jadi ngacak gitu kan, biasa. Tapi posisi si satpam itu deket sama lu apa tembok? jauh? Enggak, agak jauh sih. Agak jauh? Agak jauh. Berarti mata lu tetap ngeliat ya? Tetap ngelihat. Dan itu bajunya seragam satpam lah, biru gitu kan. Sama kayak topi. Topinya itu miring begini. Jadi kayak gini terus miring begitu kan. Tapi ruangan gelap kayak iya. Baret gitu. Iya, model kayak gitu kan, cuman dia begini. Tapi di situ cuman topi dimiringin gitu, iya. Cuman miring. Dan dia nah, jadi begini ya, merot gini. Tapi di situ posisi lu berpikirnya itu orang atau apa? Pada saat lu enggak sih, buka lift. Gua enggak mikir orang. Oh, enggak mikir orang. Karena posisi enggak mungkin banget. Ada orang kok ada di situ gitu ya. Iya, Sendiri dan gitu. Itu jauh banget dari Itu lantai jauh. yang. Jadi yang aktif itu dari 1 sampai 8 kalau nggak salah. Oh gitu. Yang aktif tuh kan jauh tuh ke 11. Berarti Jauh banget. 3 lantai itu kosong ya malam itu ya, nggak ada aktivitas lah ya. Kosong banget itu. Emang serem juga sih. Kalau rumah sakit baru emang gitu sih. Iya. Emang parah. Nah udah gitu kan tutup. Dia begini. Kayak dia agak mangap juga sih, agak mangap dikit. Ngelihat. Udah langsung gitu. Tapi matanya dia ke lu. Mata ngeliat. Iya. Mata ke sini. Berarti sama-sama mata ketemu mata ya? Iya, gitu. Oh, gokil ya. Itu dari situ langsung merinding kan, nggak bisa ngomong apa-apa. Udah turun, diem ya ditanya sama Aris sama Koji. Tapi itu udah posisi udah ketutup tuh ya? Udah ketutup, udah tuh diem, bengong aja Aldi kan. Aduh gitu kan, udah kacau deh tuh pikiran. Ke bawah udah turun, ditanya tuh, lu kenapa diem aja di sama Aris sama Koji kan? Kenapa lu? Ntar aja gitu kan. Ntar aja. Pas udah tuh makan, ngopi, minum susu kan, ngerokok, udah santai, baru tuh cerita. Kasih tahu. Oh, untung gua tutup mata katanya. Ya gara si Goji iseng ya. Iya juga karena si Goji iseng, emang parah tuh. Udah dan kali itu nggak ada yang berani lagi tuh. Nggak ada yang berani walaupun siang nggak ada yang berani mencet. Iseng-iseng gitu ya. Gila, gokil. Ini sih serem juga sih. Udah tuh terakhir ngeliat itu di rumah kontrakan sih dulu. Jadi kan rumah di renovasi. Rumah direnovasi, habis itu kontrak deh tuh di rumah tetangga. Setelah itu udah jalan biasa kan. Emang hawanya tuh kan ada 2 lantai. Di bawah 1 kamar, di atas 1 kamar. Nah di bawah tuh mama sama papa. Di atas Aldi sendiri. Karena kan kakak udah pindah lah, udah punya suami. Jadi tinggal bertiga doang tuh. Aldi sendiri di atas. Udah sendiri di atas kan tidur aja. Tidur biasa kan, santai sama temen, biasanya sama temen ditemenin rame ya kan, datang. Nah tiba-tiba satu malam itu nggak ada yang nemenin gitu kan, sendiri, udah bener-bener sendiri di situ. Dan emang Aldi tuh orangnya teledor, jadi emang jadi ada balkon gitu, pintu nyamuk gitu kan, itu kebuka. Aldi nggak nutup. Nah pintu Aldi mah tutup kan. Berarti di luar itu mah ya? Di luar ya? Pintu balkon. Iya. Udah tidur ya kan, tidur biasa. Tiba-tiba ketok kenceng. Dikirain siapa kan? Papa sama mama nggak berani ke atas. Oh gitu. Emang hawanya emang beda ya berarti ya. Beda banget. Panasnya itu bener-bener panas banget, beda banget.
Ini yang di rumah mana nih? Di rumah kontrakan. Oh, di rumah kontrakan. Aldi ngontrak. Dulu itu kali ya yang lagi ada Avanza. Nah, iya yang Aji Penangsi itu kan. Iya. Itu kan awalnya panas kan? Emang panas sih. Panas, Siang kan? juga panas ya. Siang juga. Malam panas banget. Masa? Panas banget kalau malam. Oh. Walaupun lagi cuacanya lagi dingin nih, jendela dibuka semua. Iya. Jendela dibuka semua. Tetap panas. Kipas sampai 2. Oh gitu ya. Kipas sampai 2. Itu panas banget. Iya, Luar biasa iya. panasnya. Udah tuh. Udah situ tidur biasa kan. Tiba-tiba jam 3, jam 2 apa. Diketok tuh. Turut, kenceng banget. Dikirain siapa kan papa? Pak, Ma? Ya. Nggak jawab kan. Udah tidur lagi aja. Tapi nggak berani ngecek tuh. Nggak berani ngecek, belum ngecek. Karena emang masih pertama kali kan, udahlah. Bukan mungkin siapa gitu, nggak udah biarin. Tidur lagi, udah pules lagi. Ketok lagi, makin kenceng. Iya. Makin kenceng ini. Wah, ini kan udah Tapi kesel kan tuh. mereka dengar juga nggak? Yang di bawah, mama, papa. Iya. Enggak. Nggak dengar. Berarti yang ngedenger itu cuma Aldi doang. Nah, udah tuh di situ ngebuka pintu, nggak ada orang. Tapi sempat bangun tuh. Sempat bangun. Diberaniin. Sempat bangun, ngebuka pintu, truk, set, Ma, nggak ada orang kan. Tutup lagi, tak, kunci, tidur lagi, pules kan, udah pules lagi. Tiba-tiba kayak tangganya itu kan kayu, ada Iya. kayu-kayunya. Dia emang Kayu di sampingnya. ya nggak di samping, jadi ini tangga dia beton gitu, cuman di atasnya kayu ditempelin gitu. Iya. Tempelin gitu kan kayaknya. Jadi kedengeran lah kalau misalnya ada jejak kaki tak kedengeran. Nah, habis itu tiba-tiba kencang banget, ada yang lari kayak lari. Ke arah tangga ke Iya, ke arah atas. tangga ke atas. Lari. Kirain kenapa kan? Berarti satu malam itu 3 kali 3 kali. gangguan dong. 3 kali gangguan. 3 kali gangguan kan. Lari kencang banget tuh. Gitu. Pas bangun. Terus masih kedengeran tuh. Masih kedengeran. Gitu. Siapa tuh? Wah, kacau nih. Buka lagi pintu. Tek. Ma, Pa, ngapain sih? Gitu. Nggak ada yang jawab kan. Turun aja tuh ke bawah. Tuk. Pintu tutup semua, pintu kamar mama papa tutup semua. Itu udah gelap juga di bawah, udah nggak. Jadi matiin lah lampu ya. Lampu. Aduh, siapa nih? Udahlah, naik lagi. Jam 3 tuh, ingat banget jam 3. Udah naik lagi, tidur lagi. Pas tidur, ini 4 kali nih. Iya. 4 kali. Gila. Satu malam ya. Satu malam ya. Tapi itu berasanya lama kali ya. Rasanya lama banget. Bener ya. Lama bener, banget. bener. Ingat tuh. Nah itu masih Aldi belum enggak. Pintu kebuka, itu depan kebuka. Oh, pintu depan kebuka tuh. Mungkin dia ngingetin. Ingetin kali ya. Ingetin. Iya, kayaknya sih gitu sih. Nah udah tuh tidur, udah pulas lagi, diketok lagi. Makin kenceng banget. Iya. Sampai Semua kayak bangun. dibanting kayak Oh. kayak bener-bener wah itu udah bangun bener-bener kagetnya. Sampai bibir kayak gitu. Iya. Kayak mati rasa lah istilahnya. Tapi mama bapak nggak bangun bener, cuma Aldi doang. Nggak denger. Nggak denger, Aldi doang tuh. Tuh Turun lagi tuh. Nggak turun, buka pintu. Tok. Apa sih? Pas ngeliat, pintu tuh belum tutup dulu kan sama Aldi. Truk, nggak ada orang kan lagi. Itu nggak bisa tidur tuh di situ tuh. Nggak bisa tidur, udah main HP dulu, main HP santai. Tapi pas main handphone itu ada rasa ngeri juga nggak? Wah, Enggak takut sih. ada ini lagi enggak gitu. Sih, biasa aja kan. Udah tuh main HP, udah santai, udah tidur lagi. Udah, habis itu plong. Berarti emang dia ngingetin. Iya, kayaknya di pintu diingetin, itu. iya. Mungkin Itu ingetin kali. itu sih terakhir emang benar-benar parah itu Iya, sih. gokil juga berarti. Gokil sampai benar-benar diketok parah. Semalam sampai berapa? 5 kali. 4 kali. Iya. 4 kali Gokil ketokan. guys, gila benar-benar. Sekarang gue mau tanya nih ke Om Basara nih, gimana Om? Kalau tadi kan kita udah ngedenger ceritanya Aldi kan lumayan serem juga ya, dari rumah sakit, dari yang pindahan rumah, terus ada kayak kuntil anak, rambutnya gitu kan, Jadi sampai ngingetin gedor-gedor pintu rumah yang buat ngingetin, kan itu menurut serem juga, horor ya. Sekarang gue pengen denger nih ceritanya Om Basara nih. Mungkin sampai dengan saat ini banyak nih cerita nih. Mungkin teman-teman ada yang pengen tahu juga, coba dong sharing-sharing dong. Iya. Seiring sekarang ini gitu kan, kemarin ini banyak juga gitu. Di awal dari waktu
waktu SMA. Nah, waktu SMA. Saya nggak nyebutin sekolah gitu. Waktu SMA itu kan ikut organisasi juga. Organisasi gitu kan. Aktif lah ya. Aktif di organisasi. Nah, kebetulan organisasi itu besoknya mau ada acara. Mau ada acara gitu kan. Jadi untuk persiapan acara supaya matang, para panitia ini nginep di sekolahan gitu. Nginep di sekolahan gitu. Nah, sore udah standby di sekolahan tuh gitu kan. Nah, begitu udah masuk ke sekolahan gitu kan, emang sore juga auranya rada sedikit beda ketimbang siang. Bedanya maksudnya bukan karena sepinya ini, mau sepi malam hari sekolah wajar ya kan, tapi ini agak sedikit kalau beda. agak sore emang agak beda ya gitu. Nah, itu pas pengalaman mistisnya itu waktu pas jam kurang lebih jam berapa ya? Jam 10 malam. 10 malam ya? Jam 10 malam. Jam 10 malam gini. Itu kan biasa gitu. Kalau sekolahan itu toiletnya itu, kalau di sekolahan saya itu toiletnya itu dulu tuh sekolah toiletnya di paling belakang. Nah, toilet ada dua. Ada toilet laki-laki, ada toilet perempuan, siswa-siswi ya kan. Nah, termasuk kalau yang siswi ini termasuk enggak, kalau guru pisah, guru ada lagi. Pokoknya yang siswa ada, yang siswi ada, dibedain gitu. Cuman beda masuk ke kanan kiri aja. Kalau ke arah ke belakang toilet laki-laki ke kiri. Nah, itu jalan ke toilet itu mentok itu tuh mesti ngelewatin lorong. Karena sekolahan masih belum dibangun, diratakan di model samakan gitu. Jadi masih bangunan kuno dulu gitu. Nah, itu kalau mau udah mentok nih, kalau mau ke toiletnya lagi mesti belok lagi ke kiri. Nah, kiri itu koridor. Lorong gitu lah. Lorong gang, semacam kayak gang kecil lah gitu. Kalau malam itu ngelewatin situ, itu satu pun orang yang jalan ke situ sendiri nggak ada yang berani. Walaupun penjaga. Ada cerita dari senior ketemu yang namanya, sebut aja ya, yang namanya kuntilanak, namanya pocong gitu. Yang lebih banyak ketemu kuntilanak dan pocong gitu. Nah, tiba-tiba jam 10, kebetulan saya masih belum banyak dengar cerita ini kan gitu. Pernah ada yang cerita tapi ya udah angin lewat aja lah gitu, angin lalu aja lah gitu. Nah, jam 10 mau buang air kecil ke belakang tuh. Nah, ke belakang tiba-tiba di situ pas di toilet laki-laki nih gitu. Emang pas masuk gangnya itu udah kayak perasaan aura gimana gitu, udah perasaan bulu kuduk merinding, bros gitu. Nah, pas sampai toilet gitu kan, di situ ketemu temen lagi di kamar mandi. Kalau anak laki-laki kan biasa kalau ke kamar mandi lagi buang air kecil itu kan kadang pintunya ada tutup, ada kadang kebuka. Tapi kalau yang kadang kan yang namanya sama-sama laki-laki, pintu kebuka aja lah gitu kan. Gitu terus ya. Pas mau masuk ke kamar mandi itu ada dua kamar mandi, Pas masuk itu ada teman di situ gitu kan. Gitu. Persis gitu, teman sekolah gitu kan. Saya sapa ya kan gitu kan. Ke belakang juga gitu kan. Tadi kalau emang mau ke belakang tadi nggak bilang-bilang gitu. Itu teman yang satu rombongan datang itu waktu sore datang tadi gitu. Ketemu di situ di toilet itu. Wah, karena rombongan ini gitu. Jadi pas mau ke toilet ya mungkin dia main jalan aja kali, mungkin udah kebelet gitu. Nah, pas saya ke toilet itu ketemu sama dia gitu. Tapi pas disapa diem aja. Oh gitu. Nggak ngejawab. Oh iya nih, gue udah kebelet, gimana kan bisa cuek lurus aja gitu kan gitu. Sampai sempet saya ditepok juga kayak daging manusia, pak aja. Lu diem aja, kenapa lu sakit? Katanya kan galu-galu ya kan gitu. Lu kenapa lu sakit gituan. Tetap diem aja. Tetap jalan dia. Enggak, dia tetap di situ. Ini. Karena yang kamar lagi pipis atau
dia lagi pipis, kan pintu terbuka nih, misalkan di pintu ini belakang. Kameramen kan kamarnya ada 2, satu ini yang dia nih ya kan, satu lagi ini saya kosong nih. Pas masuk ini kan lorong nih, pas kemari tres gitu kan, ngeliat ada dia lagi gitu kan gitu. Sampai saya sapa tadi gitu kan gitu. Terus sampai saya tepok gitu kan, daging manusia. Tapi mungkin lagi ini kali lagi sensitif kali, udah biarin aja lah gitu. Nah karena kosong saya nempatin di situ, tutup keras gitu. Nah tutup ini, terus itu ada rasa, ada suara kayak apa ya, kayak ngegrau gitu. Tapi auranya gimana nih? Kita kencing. Itu berasa lewat lorong itu, udah bulu kuduk udah merinding brok gitu kan. Gitu, bulu kuduk merinding, cuman ya kayak Aldi tadi dipaksain aja ya kan. Gitu, karena udah kebelet kan gitu. Nah pas ini, pas lagi pintu udah tutup gitu kan gitu. Terus ada sedikit apa sih, bau semacam kayak bau amis bangkai gitu. Bau amis bangkai gitu. Bangkai gitu kan. Berarti ngeri juga. Biasanya enggak gitu. Siang enggak, ini enggak kan gitu. Pasnya gitu. Udah tuh tes aja. Pas sudah pindah, anehnya saya bilang, gue duluan ya gitu kan. Ini maaf nggak sebut nama ya orang ya gitu. Gitu kan. Kayak yang mirip itu gitu kan. Karena mirip jadi nggak sebut nama. Gue duluan ya gitu kan. Nih pas saya keluar, saya bilang gue duluan ya. Lagi penasaran nengok, kok diem aja sih, nggak ini namanya teman ya kan gitu. Pas nengok udah nggak ada. Biasanya kalau orang yang udah keluar dari kamar mandi itu jalannya itu ketahuan ya kan gitu. Pasti ketahuan langkahnya ya kan gitu. Ini sama sekali nggak kedengeran airnya gitu kan. Langkahnya kan kedengeran kan gitu. Ini sama sekali nggak ada, pas kok kosong. Lagian juga keluarnya lewat situ juga kan? Lewat situ juga gitu kan. Lorong lagi tuh. Udah perasaan udah nggak karuan kayak begitu. Pas nyampe di depan itu tempat kumpul anak-anak itu gitu kan, ada dia, cengar-cengir dia gitu kan, dia kayak nggak kayak ini kan gitu kan. Pas disapa gitu kan, dia hangat ya kan, maksudnya beda lah ya, beda sama yang ini gitu kan. Lu tadi kenapa gitu kan, saya bilang ke dia gitu, ke temen itu, lu kenapa di ini kok gua saut, gua tepak sampai gua tepak, gua ajak ngobrol di aja, lu marah sama gua gitu kan, gitu. Siapa? Dia nyaut biasa gitu lah. Enggak gitu kan. Lu kapan ketemu gua di mana? Di toilet. Heboh di situ tuh gitu kan. Gitu. Wah, para penis semua orang. Gua nggak kesono. Ya lu jangan bohong, saya bilang ya kan gitu kan. Lu jangan bohong lu gitu kan gitu. Ini tanya aja anak-anak, kata dia gitu kan. Wah, cuman yang nggak lantas yang ketemu sama gua tadi siapa itu? Itu dia. Waduh. Di situ heboh anak-anak. Makanya pas malam itu misalkan ada yang mau ke kamar mandi itu ramean. Gambreng kan itu. Itu satu. Yang kedua, toilet perempuan. Maaf aja kok, biasanya kalau siswi ini nggak di mana ya kan. Biasanya kalau ke toilet itu ada yang bersih juga, tapi ada yang nggak bersih juga. Arti kata buang apa ya bilang aja lah pembalut gitu ya, pembalut asal-asalan ya kan gitu. Nah biasanya yang namanya hantu itu lebih suka yang amis-amis ya kan, yang kotor, yang jorok-jorok ya kan gitu, nggak bersih ya kan gitu. Nah itu juga pas lagi mentok ke kamar mandi, kalau ke kanan kan ke perempuan, ke kiri laki-laki. Nah itu setiap mentok ke kamar mandi perempuan, bawaannya maunya nengok kanan aja. Padahal nggak ada cewek. Kalau ada cewek mah ya kan gitu, karuhan ya kan. Ya kan, ini tengah malam begitu nggak ada ini kan. Tapi bawanya kayak mau nengok aja. Mau nengok aja gitu ya. Nengok aja. Pernah juga pas lagi sama juga acara itu juga nginep juga gitu kan. Itu acara yang keluarga keberapa kali untuk nginep di situ gitu kan. Nah itu pas abis ngambil apa ya, jadi lagi itu ngambil lagi kursi, lagi itu posisi naik jadi senior, lagi senior lagi ngurusin yang junior ya kan gitu. Nah otomatis karena panitia seniornya itu terbatas, ngurusin junior banyak, yang lain udah pada banyak tugas ini kan itu kan. Jadi saya sendiri yang ngambil apa lah gitu. Ngambil kursi, karena di belakang itu samping toilet itu ada semacam gudang juga, jadi kursi yang udah nggak kepake lah ya, udah nggak pakai taruh situ gitu kan gitu. Tapi asal buat duduk di depan gitu kan, ngambil ke belakang. Itu jam berapa? Jam
sekitar jam 11-an apa jam 10 ya, sekitar jam segitulah gitu. Ngambil gitu kan sendiri gitu kan, tes buat sambil santai ya kan gitu. Pas ngelewatin pintu toilet perempuan ya kan, siswi gitu kan. Pas ngambil itu gitu kan, dari dalam ada air. Kayak Gayungnya disiram gitu. Gayung disiram gitu. Kayak orang mandi. Kayak orang mandi, kayak orang nyuciin tangan pakai gayung. Padahal tuh nggak ada siapa-siapa. Siapa ya gini malam-malam apa namanya di ini gitu kan. Gitu. Nah, pas wah udahlah bodoh lah, biarin aja lah, nggak ada urusan kan gitu kan. Mau ngambil bangku. Di situ ya udah berasa auranya. Udah apa namanya? Udah beda lah gitu kan. Masih kita udah gitu kan. Bulu kuduk merinding ya. Wah bodoh lah gitu kan, masing-masing lah, ala masing-masing gitu kan. Ngambil bangku tuh, terus ya. Langsung bangku diangkat, terus ya. Pas ngelewatin begitu gitu kan gitu. Lagi-lagi ada yang ngetok di kamar mandi itu. Tadi kan suara air, ada yang ngetok. Ngetoknya halus sih kayak gini. Tapi nggak terus-terusan. Tapi nggak minta tolong. Nah ini bingung, udah berapa langkah ngelewatin pintu kamar mandi itu gitu. Karena ada yang ngetok itu. Refleks berhenti gituan, refleks berhenti. Siapa nih? Minta tolong apa gimana gituan? Sempat saya tanya gituan. Ada apa gituan? Ada perlu bantuan nggak gituan? Diem aja tuh. Ada perlu bantuan nggak? Diem aja. Udah tetap udah gitu mau ngelanjutin langkah. Baru satu langkah lagi, tok lagi. Nah di situ penasaran gitu, siapa sih naruh bangku, plak aja masuk kamar mandi. Maaf ya saya masuk ya, bukannya apa-apa karena ini ada yang ngetok-ngetok gitu kan, takut perlu bantuan atau gimana gitu. Pas baru masuk ke toilet kamar mandi gitu kan. Nah itu pintu belakang, di pintu itu pojok. Nutup sendiri, bukan pojok. Pintu yang dilewati masuk itu nutup sendiri, juger gitu. Gitu. Berarti kayak tutup gitu dong. Kayak tutup gitu. Ya emang nutup. Nutup. Juger. Sampai rada keras gitu kan. Tapi pas udah itu di balik kanan ngambil ini kan gitu kan, ke ngebuka pintu lagi kan gitu kan. Pas mau lari gitu kan, ada yang manggil di dalam gitu. Tolong mas, tolong. Tapi halus gitu kan. Tapi nggak teriak nggak teriak gitu kan. Tolong mas. Cuma jam segitu ngeri ya kan gitu kan. Mana ada cewek yang kayak begitu ya kan gitu. Kalau normal mah gitu. Udah ambil angka 1000 aja, ngambil bangku. Gitu. Terus pernah lagi gitu. Sekitar 5 tahun yang lalu lah, 5 tahun 6 tahun ya sekitar segitu ya, 5 atau 6 tahun yang lalu pernah, cuman nggak sebut ini ya, gitu kan. Di suatu kawasan daerah Depok gitu kan, lagi main dari rumah ke rumah teman, lagi pulang main dari rumah teman gitu. Cuman karena lagi itu nggak tahu jalan gitu ya kan, mau buka map baterainya lowbat gitu. Nah udah akhirnya pede aja, still yakin ya kan gitu. Pas ini balik gitu kan, ada jalan 2 arah, ada jalan dua cabang, ada ke kiri, ada lurus gitu kan. Nah ini gitu kan salah ngambil jalan gitu kan, malah ngambil jalan yang belok ke kiri, seharusnya lurus gitu kan. Nah tapi sebelum belok ini udah ada semacam feeling gitu kan, tapi ya berhenti aja dulu, mau nanya gitu kan. Gitu itu maaf, itu waktu jam berapa, jam 1 malam. Jam 1 malam itu? Jam 1 malam, di atas sudah pohon-pohonan ini. Berarti kayak lewat alang-alang gitu ya? Bukan alang-alang, jadi jalan raya biasa, jalan raya tapi sepi, cuman gitu. Sepi gitu kan gitu. Pohon-pohon besar gitu di daerah Depok, rada ke kampung gitu. Ngeri juga ya. Iya. Nah udah gitu nunggu tuh kira-kira nggak ada 2 menit lah, di 2 menit kurang ada yang lewat motor terus gitu kan, motor gede pakai baju putih gitu kan, sendiri gitu.
kayaknya si laki-laki gitu kan. Wah, dipanggil nggak berhenti gitu kan. Wah, mungkin lagi fokus ke ini kali. Coba ini ya di ini daripada salah jalan ya kan gitu kan. Malah jam segini kemudian Uber sedikit tanya, toh dia nggak ngebut-ngebut ini. Cuman anehnya dia kan belok kiri nih, ikutin saya belok kiri. Cuman anehnya ini motor nggak kejar-kejar, padahal dia gitu nggak ya? ngebut gitu kan gitu. Makin sampai kita tancap gas, cuman nggak kuber-uber. Jaraknya kira-kira sekitar motor itu ke motor saya itu kira-kira sekitar cuman 20 meter. Enggak. Cuman 20 meter kurang lebih 20 ya. meter ya. Cuman 20 Berarti meter. nggak begitu jauh dong kalau 20 Nggak begitu meter. jauh makanya gitu kan. Di klaksonnya juga kedengeran kok. Tapi dia sendiri itu. Sendiri dan di jalan itu cuman dia sama saya. Oh, gitu. Saya kebut, cuman nggak kesusul-susul ini. Nah, ini tadi ini jalan. mau ngapain tuh niatnya tuh? Mau nanya Oh, nanya aja, nanya jalan lah ya. Ini jalan yang mau ke pulang ke arah saya itu kan. Mana ada kemari kan gitu kan tadi kan gitu. Nah, pas di kebut dan juga anehnya nggak kesusul gitu kan. Nah, udah kira-kira sampai 150 meter kalau nggak salah gitu, 150 meter. Nah itu ada tikungan dikit aja, nggak tikungan ini banget nggak, gitu, nggak tikungan nikung banget nggak, cuman tikungan sedikit aja. Nah dia nikung sedikit, nah begitu saya ikut nikung dia, seharusnya kelihatan lagi dong. Iya, Ini nggak udah sama kelihatan. sekali udah nggak kelihatan. Tapi Waduh. posisi itu masih kosong ya. Udah perasaan baru, wah nggak beres kayaknya nih, berhenti aja brek ya. Nah pas berhenti itu lihat kanan kiri, oh barangkali dia lewat belok kanan lewat ini gitu kan. Pas tapi lihat kanan kiri itu nggak ada jalan motor ini. Biasanya kalau ada motor kan suara kedengaran, ini sama sekali nggak ada kedengaran mesin sama sekali pas sudah tikungan sedikit itu gitu. Tengok kanan nggak ada jalan motor, tengok ke kiri nggak ada jalanan ya kan gitu. Dia lewat mana, apa lewat atas kan nggak mungkin kan gitu. Waduh, mikir sebentar, wah pilih langsung keluar nih, wah kayaknya nggak beres nih ya kan gitu. Udah cabut balik kanan lah. Pas balik kanan motor gini, langsung merinding brek. Terus jalan. Nah, 50 meter ke depan. Tahu apa yang terjadi? Apa tuh? Kuntilanak ini dari pohon. Ini serius nih. Dari jalan depan, dari jalan sebelah sini. Kuntilanak di sini kan jalan nih motor terus. Kuntilanak di situ, ini kan jalanan nih. Kuntilanak dari situ, di sini ada pohon nyebrang ke atas. Langsung tancap gas, iya naik ke pohon. Berarti jelas naik banget ke pohon, ya? Jelas banget ya? Jelas banget, pas habis 50 meter gitu kan. Ngeliat itu kayak cuma berapa meter doang. Udah langsung tancap gas. Baca udah ada sebanyak-banyaknya ya. Serem juga ya teman-teman ya. Itu tengah malam daerah Depok, cuma nggak sebutin di persisnya di mana gitu ya. Ya udahlah, mungkin gitu aja kali ya. Tapi kembali ke kita masing-masing, perbanyak berdoa aja gitu. Iya, benar. Oke lah, ini banyak banget pengalaman cerita-cerita yang horor kita dapetin malam ini nih. Kalau dipanjang panjang lagi. iya. Waduh, nanti deh kita bakal sambung ke season kedua, segmen kedua. Oke, terima kasih banyak nih Iya siap. buat Om Basara dan Aldi nih yang mau berbagi cerita. Mungkin dan season teman-teman. kedua ceritanya Aji kali. Boleh. Iya. Mungkin dari host sendiri ada pengalaman mistis ya kan? Iya, ada. Oke lah, nanti kali ya di lain kesempatan kali ya. Oke, deh. Kita bakal cerita-cerita lagi. Oke guys, terima kasih banyak yang sudah nonton channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe channel ini. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa juga di share ke teman-teman lainnya dan follow juga nih Instagramnya siapa? Aldi FDLN _. Oke, satu lagi. Basara 15. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.